Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru. Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. 白话佛法光播讲座episode 66 merenungkan pikiran murni dan berserah kepada jodoh. Sutra Ksitigarbha pernah berkata, ketika semua makhluk memunculkan pikiran, itu adalah dosa. Asalkan manusia memunculkan sebuah pikiran, itu semua adalah dosa. Itu pasti ada dosanya. Jika itu bukan karma baik, maka itu pasti karma buruk. Itu pasti ada karmanya. Kalian tidak boleh memunculkan pikiran apapun. Biksu senior tidak pernah memunculkan pikirannya. Dia tidak boleh memiliki pikiran apapun. Sejak dahulu, dikarenakan satu pikiran, semua makhluk ternodai oleh nafsu keinginan. Banyaknya karma buruk bagaikan pasir di sungai Gangga. Apa arti dari banyaknya karma buruk bagaikan pasir di sungai Gangga? Artinya, banyaknya karma buruk dan pikiran buruk manusia bagaikan jumlah pasir di sungai Gangga. Itu adalah sungai Gangga yang ada di India pada zaman Sang Buddha. Jumlahnya banyak bagaikan pasir. Kalian sudah begitu banyak memunculkan pikiran buruk di kehidupan ini. Saat Master meminta kalian untuk membaca Li Po Ta Chan Hui Wen beberapa kali, kalian merasa bahwa kalian adalah orang yang paling disalahkan. Saya tidak salah apa-apa. Saya tidak berbuat jahat. Padahal kalian sudah banyak melakukan perbuatan jahat. Memunculkan satu pikiran saja ada karmanya. Itulah sebab reinkarnasi di 6 alam yang tak berkesudahan dan tak terbebaskan. Bodhisattva takut akan sebab, dan semua makhluk takut akan akibat. Kita harus benar-benar percaya pada sebab akibat. Kita harus bertobat karma buruk kita pada zaman dahulu. Merenungkan setiap pikiran kita, mengontrol setiap pikiran kita, lalu mengeluarkan hati kebudayaan kita dan terus maju. Master sering mengatakan bahwa setiap kutipan emas yang terdapat di Sutra Intan sangatlah bagus. Pikiran yang tidak ditempati maka terlahirlah pikiran. Artinya adalah saat kita memohon sesuatu, kita tidak boleh memikirkannya. Kita tidak boleh melahirkan kelekatan akan hati kemurnian. Contohnya, saat kalian memohon sesuatu, janganlah kalian berkata, "Saya harus mendapatkannya. Kwanse Im Pusa, selamatkanlah saya harus mendapatkannya." Anda tidak boleh demikian, kita tidak boleh menempatkannya ke dalam pikiran kita. Pikiran yang tidak ditempati, maka terlahirlah pikiran hati. Kemurnian saya yang sejati, itu artinya hati kemurnian yang tidak memiliki kelekatan. Tidak apa-apa, pikiran yang tidak ditempati. Pikiran ini adalah cahaya Anda. Cahaya Anda tidak boleh dinodai oleh kesadaran. Saya ingin melakukan kebaikan pada hari ini. Saya ingin memohon sesuatu, maka tingkat kesadaran saya harus tinggi. Saya tidak boleh berkata, "Kwanse Im Pusa, hari ini saya telah membelikan engkau 12 buah apel. Mohon selesaikanlah urusan saya ini." Tidak boleh. Itu dinamakan ajaran yang tidak menempatkan rupa, suara, bau, rasa, dan sentuhan. Itu artinya pikiran kita tidak boleh ditempatkan di "ini sangat indah, saya mau ini", "itu sangat merdu, saya mau ini", "sekali saya menyentuhnya, saya sangat bahagia". Jangan sampai begitu. Tidak menempatkan rupa, suara, bau, rasa, dan sentuhan yang akhirnya menimbulkan pikiran. Pembinaan diri sejati adalah senantiasa tidak menempatkan sesuatu,
Tidak apa-apa, saya benar-benar ingin membina diri alias sangat tenang. Merespon ketika adanya jodoh dan melewatkannya ketika tiada jodoh. Tidak menyisakannya ketika pergi dan berserah kepada jodoh ketika ia datang. Betapa baiknya kalau saya ada jodoh hari ini. Saya mau anak saya. Janganlah Anda mengatakan anakmu harus memasuki universitas ternama, padahal kemampuan anakmu hanya bisa memasuki universitas biasa. Bukankah sekolah biasa juga boleh, asalkan dia bisa lulus dan rajin belajar? Mengapa Anda bersikeras demikian? Jika demikian, Anda hanya bisa menyudutkan anakmu sendiri. Perilaku Anda seperti ini sudah termasuk menempatkan pikiran. Jika Anda memiliki jodoh tersebut, Anda hanya perlu memanfaatkannya. Jika takdirmu hanya bisa menikahi pria seperti itu, ya sudahlah, siapa lagi yang ingin Anda nikahi? Tidak peduli siapapun yang ingin Anda nikahi, berserah kepada jodohlah. Nikah ya nikah saja, asalkan hubungan kalian baik-baik saja, itu sudah cukup. Tidak apa-apa, Bodhisattva akan melindungi kalian. Di dalam Tripitaka, Bodhisattva pernah berkata, apa tujuan kalian datang ke alam manusia? Yang pertama, kalian tidak diminta untuk menikmati hidup. Yang kedua, kalian tidak diminta untuk melakukan hal yang aneh. Tujuan kalian datang ke alam manusia adalah untuk membayar atau menagih utang. Penderitaan artinya Anda sedang membayar utang. Kebahagiaan artinya Anda menagih hutang. Ini adalah siklus membayar dan menagih utang. Saat Anda sudah selesai membayar dan menagih utang, Anda akan pergi dari sini. Apa yang Anda miliki? Apa yang bisa Anda bawa pergi? Serahkan semuanya pada jodoh saja. Untuk apa mempertimbangkan bahagia atau sedih? Banyak orang yang berkata, mengapa anak saya begitu buruk? Saya sudah tidak mau hidup lagi. Suami saya sangat buruk. Bagaimana saya bisa terus hidup? Itu semua adalah jodoh. Jika ada, kita terima saja. Jika tidak ada, kita juga terima saja. Ada ya ada, tidak ada ya tidak ada, selesai ya selesai. Semua anak harus lebih kuat. Kita bukan mengandalkan orang lain untuk bertahan hidup. Kita hanya mengandalkan diri kita sendiri untuk hidup di dunia ini. Kita mengandalkan kegigihan kita sendiri. Master berharap setelah kalian belajar Dharma, kalian harus mengandalkan kegigihan dan kebijaksanaan kalian untuk hidup, bukan malah terus menyalahkan keadaan. Mengapa saya begitu sial? Mengapa keluarga saya begini? 7 hari setelah Sang Buddha dilahirkan, ibunya meninggal dunia. Dengan semangat apakah Sang Buddha menyelamatkan semua makhluk? Itu adalah kekuatan. Melalui penderitaan, kita jauh lebih memahami kebenaran dari kehidupan ini. Harus menyerahkan segalanya pada jodoh. Saat jodoh datang, ikuti arus saja. Kalian hanya perlu membina diri dan belajar Dharma dengan sungguh-sungguh dan membantu diri kalian terbebaskan. Itu adalah kenyataan dari kehidupan ini. Semua bersifat tidak kekal. Master berharap kalian tidak menyia-nyiakan waktu di kehidupan yang begitu singkat ini. Itu adalah hal yang terpenting. Menangis tidak ada gunanya. Hanya dengan berdiri tegak, maju ke depan, dan mengubah diri sendiri dengan sungguh-sungguh. Jika kalian menyerahkan segalanya pada jodoh, kalian pasti akan berhasil. Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Pai Hua Pho Pha Master Lu Jun Hong. Bergembira dalam Dharma bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.